إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari azab yang pedih. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling mewasiati untuk tetap terus bersalawat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kabar gembira buat antum semua yang telah menanti kedatangan kami, di mana selama penantian antum di masjid ini dalam rangka untuk menunggu kajian ini akan disampaikan, maka selama itu pula antum dalam kebaikan. Selama itu pula antum dalam kebaikan, dan bahkan selama itu pula antum dalam keadaan melakukan salat sekalipun tidak melakukan salat. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah para sahabat menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat Isya. Kemudian di antara mereka ada yang salat lebih awal, kemudian tidur. Yang lain tetap menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang pertengahan malam, atau sepertiga malam sudah berlalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat berjamaah bersama para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidur mereka telah berlaku dengan pahalanya. Adapun orang-orang yang menanti salat berjamaah, maka mereka tetap berada dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama yang menahan mereka itu adalah salat. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau memiliki komentar tentang hadis ini. Dia mengatakan, begitu juga orang yang menunggu kebaikan, maka dia selama itu berada dalam kebaikan. Setiap orang yang menanti kebaikan untuk melakukan kebaikan tersebut, sampai kebaikan yang dilakukan itu tiba, maka dia dalam kebaikan. Artinya pasti kita akan mendapatkan pahala. Baik. Intinya, maksud saya menyampaikan ini agar kita tetap semangat untuk menanti kebaikan, apapun bentuk kebaikan tersebut. Insya Allah
setiap kita menanti kebaikan itu tidak akan sia-sia amal kita. Tetap kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama kita berniat untuk melakukan kebaikan dan menanti kebaikan. Yaitu ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal kebaikan yang kita akan lakukan, agar apa yang kita niatkan tersebut betul-betul bisa menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Baik, selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pertemuan kita sebulan yang lalu kita sudah masuk ke pembahasan terakhir dari pembahasan mengenai 10 penyelamat dari kebinasaan dunia dan akhirat, yang mana penyelamat yang ke-10 atau yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau menyuruh dengan perbaikan dengan perbuatan yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Ini merupakan salah satu kunci dari kunci-kunci keselamatan dunia dan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan syiar agamanya. Nah, kita sudah sebutkan kemarin tentang keutamaan ini, dan kita sudah sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala tentang anjuran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah jelaskan bahwasanya syiar melakukan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran ini merupakan sifat khusus dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir kita bawakan kemarin, yaitu surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sifat khusus daripada orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang mengatakan dirinya beriman, siapa saja yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, maka pasti dia akan tergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di saat ada kebaikan dari kebaikan akhirat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita ketahui sebagai seorang beriman, maka kita pasti akan ingin mengajak orang lain untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak ribut. Nah, kemudian jika ada kemungkaran yang kita lihat terjadi dan kita ketahui itu adalah suatu kemungkaran menurut syariat, bukan menurut nafsu kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki kemungkaran tersebut. Nah, kita akan memperbaikinya kalau dia terjadi. Pertama kita cegah, kemudian kita perbaiki sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencegah dan memperbaiki terjadinya kemungkaran. Di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang tingkatan cara mencegah dan merubah kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa di antara kalian yang melihat terjadinya kemungkaran dengan mata kepalanya dan dia tahu itu adalah kemungkaran. Nah, apa yang harus dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan falyunkirhu biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Karena mengingkari sama merubah beda. Karena orang yang mengingkari bisa saja dia mengatakan itu kemungkaran, kemudian dia pergi.
Kemudian tidak memberikan solusi kepada orang yang melakukan kemungkaran, apa yang harus dia lakukan. Tidak menjelaskan kepada orang yang melakukan kemungkaran apa yang harus dia lakukan. Berbeda dengan orang yang ingin merubah kemungkaran. Di saat dia melihat kemungkaran, maka dia cegah kemungkaran itu terjadi, dia stop kemungkaran itu terjadi, kemudian dijelaskan bahwa ini adalah suatu kemungkaran yang harus dihindari, yang bila mana kita menghindarkan diri darinya, kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan seperti ini. Dan kalau kita tetap melakukannya, maka kita akan mendapatkan dampak negatif seperti ini. Ini tugas orang yang merubah, menjelaskan tentang kemungkaran tersebut dan dampak negatif dari kemungkaran serta dampak positif bila kita meninggalkan kemungkaran. Nah, kemudian kalau kita tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan, dan yang berhak merubah kemungkaran itu dengan tangan adalah mereka-mereka yang punya sultanah, orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah kita kepada rakyatnya, baik itu presiden, gubernur, bupati, kemudian camat, kemudian kepala desa, kepala dusun, tua RT. Mereka berhak untuk merubah kemungkaran yang terjadi di lingkungan mereka, di wilayah kekuasaannya dengan tangannya. Begitu juga para kepala rumah tangga, dia berhak untuk merubah kemungkaran dengan tangannya. Orang tua, dia berhak untuk merubah kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya, baik yang dilakukan oleh anaknya atau siapa saja yang menjadi orang-orang yang di bawah kekuasaannya, dia berhak untuk merubah dengan tangannya. Termasuk suami, jika istrinya melakukan kemungkaran, boleh dia merubahnya dengan tangannya. Tetapi ingat, ketika kita merubah dengan tangan, bukan berarti kita selalu harus memukul. Namanya merubah dengan tangan. Ya, dengan merubah dengan tangan, bisa jadi yang kita ambil tangannya, kemudian kita alihkan dia dari kemungkaran yang dilakukan, sambil kita jelaskan bahwa ini adalah kemungkaran. Yang merubah dengan tangan itu bukan harus mesti kita memukul, tidak. Mengambil tangan orang yang melakukan kemungkaran, kemudian kita alihkan dia kepada yang ma'ruf, ini merubah dengan tangan. Nah, kalau dia misalkan sudah ngeyel dan kalau sudah kita rubah dengan cara ini, kemudian dia tetap saja untuk mau melakukan kemungkaran tersebut, kita yang memiliki kekuasaan bisa memberikan perubahan dengan cara memukulnya, tapi memukul yang mendidik, bukan memukul yang untuk menyiksa. Bukan memukul dengan menyiksa. Apalagi kalau istri kita, jangan sampai nanti ketika istrinya melakukan kesalahan satu kali, kemudian langsung ditebas istrinya, ditempelin dengan katakan kemungkaran kamu lakukan. Nah, ketika kita ingin memberikan pelajaran kepada istri, pukul dengan pukulan cinta, pukulan kasih sayang. Gimana caranya? Tidak pukulan cinta. Arwah, apa tombol. Nah, jangan sampai nanti ambilkan kayu kemudian kita bleblok istri kita. Pagi kita bleblok, malam-malam bareng. Nenara ilak milih berdeket. Nah, supaya jangan terjadi seperti itu. Jadi orang Islam nah, pelajaran berilmu sebelum beramal. Nah, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bagi yang muda-muda khusus, bagi yang sudah punya istri, ini harus dipraktekkan. Prakteknya gimana? Jangan jadikan istri kita sebagai binatang di siang hari, kemudian di malam hari tanpa malu kita meminta sesuatu kepada dia. Nah, boleh memukul istri, tapi memukul dengan kasih sayang. Memukul dengan kasih sayang. Alhamdulillah saya tidak pernah pukul istri saya, walaupun semarah-marahnya saya kepada istri, tidak pernah sentuh istri saya kepada. Nah, paling saya bilang,
Baik. Dan mudah-mudahan kita semua jangan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang yang tidak punya rasa malu kepada istrinya. Istrinya cuma salah sekedik, kurang rasa sia kandok doang, dikirain kemungkaran. Yang dimaksudkan kemungkaran di sini kemungkaran yang ditetapkan oleh syariat. Dia melakukan kesalahan tidak mau sholat atau tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan kemungkaran. Kalau dia kurang rasa sia kanduk, kemudian dia sambal misal, jangan ditempeleng istrinya, jangan di. Yang sebenarnya kita yang harus sebagai laki-laki yang menyiapkan makanan buat istri dan anak kita. Bukan kita yang dilayani oleh istri. Istri hanya melayani kita waktu khusus saja. Kalau waktu makan itu kita yang melayani mereka. Tapi alhamdulillah. Oh, galakan sendiri deh. Karena si suruh meriap lonto lah saya sendiri. Nah, tapi bukan berarti mohon maaf ibu-ibu. Ketika saya mengatakan bahwasanya sebenarnya suami yang menyediakan makanan buat suaminya, kemudian barang ule-ule engkah milih persiapan semama. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini termasuk bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau seorang istri menyiapkan makanan buat suaminya, suami pergi mencari nafkah. Nah, tetap ibu-ibu bantu suami untuk memasakkan dirinya dan juga memasakkan anak-anak. Baik. Kembali ke masalah sifat dari seorang mukmin. Jadi seorang mukmin dia senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun bentuk kemungkaran, apapun bentuk kebaikan yang dia ketahui, maka dia berusaha untuk mengajak saudara mukminnya untuk melakukannya. Dan apapun bentuk kemungkaran yang dia ketahui dan dilakukan oleh saudara muslimnya dan saudara mukminnya, maka dia harus merubahnya, harus mencegah saudaranya tersebut untuk melakukan kemungkaran dan kemudian dia merubahnya. Ini sifat seorang mukmin. Karena seorang mukmin cirinya adalah dia akan mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Kata saudara di sini umum, baik itu saudara sekandung, saudara-saudara atau saudara seiman, saudara seagama. Dan saudara ini juga bisa masuk di dalamnya baik saudara ini menjadi tetangga kita ataupun bukan menjadi tetangga. Dia tetap harus kita perhatikan dalam masalah apa yang kita cintai pada diri kita. Kalau kita senang diri kita ini mendapatkan hidayah, maka kita pun harus senang bila nanti saudara kita itu mendapatkan hidayah. Kalau kita tidak senang diri kita dilecehkan oleh orang lain, maka kita juga harus tidak senang bila ada saudara kita yang kita lecehkan. Inilah ciri daripada orang yang beriman. Dan bahkan seorang yang beriman, dia harus merasa senang jika saudaranya, baik itu saudara seimannya atau saudara sekandungnya, dia mendapatkan kelebihan daripada dirinya. Ini ciri orang yang beriman. Jadi kalau misalkan ini si A sama si B. Si B ini si A misalkan sudah punya mobil satu. Kemudian si B dapat mobil 2. Maka si A dia harus senang kalau saudaranya itu punya kelebihan mobil daripada dirinya. Jangan dia iri, jangan dengki. Kalau dia dengki berarti imannya masih perlu dipertanyakan. Tetapi ketika dia lihat saudaranya mendapatkan kelebihan dari dirinya, dia senang. Itulah ciri daripada orang yang beriman. Begitu juga orang yang memiliki 2 mobil ini, dia harus senang. Jika nanti saudaranya yang lain mendapatkan yang semisal dengan dirinya atau yang lebih. Nah, ini tanda keimanan.
Baik. Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah akhirat, dalam masalah kebaikan, kalau kita senang setiap hari naik ke masjid, maka kita pun harus senang melihat tetangga-tetangga kita untuk bisa naik ke masjid. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak mereka. Mengajak mereka supaya mereka naik ke masjid. Nah, sekali, dua kali, tiga kali kita ajak mereka ke masjid, kemudian mereka tidak mau, sudah. Kita tidak akan pernah termudaratkan dengan dia tidak mau datang ke masjid. Nah, dengan dia tidak mau datang ke masjid, berarti dia sudah melakukan kemungkaran. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kalau dia itu merupakan orang yang berada di luar kekuasaan kita, maka kita harus rubah dengan tangan kita. Datangan ngejobalin, kalau jok mesti tayang. Jadi kalau kita jadi pemimpin. Tapi kalau kita bukan pemimpin, azan. Kalau kita bukan pemimpin, kemudian kita punya kemampuan untuk menasihatinya dengan lisan, dengan cara yang baik, yang tidak akan menimbulkan masalah setelah itu, maka kita nasihati dia dengan baik. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di masjid, dan juga sampaikan ayat-ayat yang mengancam tentang orang-orang yang meninggalkan sholat di masjid, terutama bagi yang laki-laki. Sampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak dia terima, alhamdulillah. Dia terima, alhamdulillah, karena kita akan mendapatkan pahala dari dia berangkat ke masjid. Tidak dia terima, alhamdulillah, kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, menasihati dan mengingatkannya. Nah, kemudian setelah dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita hampes rumahnya? Tidak. Cukup kita ingkari dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tidak mengingkari dengan hati. Kalau kita tidak mengingkari dengan hati, apa yang dilakukan oleh saudara seiman kita dari kemungkaran, maka berarti kita belum punya iman. Belum punya iman. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, kemudian hati kita tidak tergerak sedikit pun untuk mengingkarinya, maka berarti hati kita ini sedang mati. Nah, kalau mati mungkin lebih bahaya sekali. Sedang sakit. Karena hati yang mati itu miliknya orang-orang kafir. Yang sakit ini bisa orang mukmin, orang muslim, bisa sakit hatinya. Nah, jadi kalau kita tidak mengingkari, hati kita perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Dan itu, setiap kita melihat kemungkaran, kita rubah kemungkaran tersebut. Nah, karena itu ciri khas daripada orang yang beriman. Kemudian di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dari ayat yang menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hajj. Beliau mengatakan, wa qala azza wa jalla alladzina immakkannahum fil ard wa aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang jika kami teguhkan mereka di suatu tempat, artinya kami kuasakan mereka di muka bumi ini. Aqamus shalah, mereka pasti akan menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan mereka akan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka akan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahu 'anil munkar, dan mereka akan mencegah dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan milik Allah Subhanahu wa taala kesudahan dari semua perkara. Ayat ini berbicara tentang para sahabat dari kaum Muhajirin yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir dari kota Makkah, dari tanah kelahiran mereka, diusir dari tanah kelahiran mereka. Kemudian mereka berpindah ke Madinah. Setelah mereka berada di Madinah, mereka dengan tenang menegakkan syiar-syiar Islam, menunaikan salat, mengeluarkan zakat,
saling mencegah, saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini sifat daripada para sahabat dari kaum muhajirin, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan orang-orang dengan para sahabat yang ada di Ansar. Mereka juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan posisi mereka di kota Madinah. Setelah mereka menjadi orang-orang yang beriman. 20 sampai sini atau lanjut? Hah? Baik, masih belok ya kan pembahasan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa mimma yadullu anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min mujibatin najah was salamah qaulullah azza wa jalla. Sekarang beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala akan menjelaskan kepada kita dan membawakan kepada kita tentang dalil yang menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan sebab sebab kita akan bisa meraih keselamatan. Beliau katakan, dan di antara apa yang menunjukkan bahwasanya perintah kepada yang ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran min mujibatin najah wassalamah, merupakan bagian daripada sesuatu yang mewajibkan keselamatan dan keberuntungan. Qaulullah azza wa jalla, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih, manakala mereka lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang telah mencegah dari keburukan, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang menyakitkan, dengan azab yang menakutkan, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kefasikan, dari perbuatan-perbuatan fasik. Dalam ayat ini para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang dampak positif daripada mencegah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Di mana orang-orang yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. Sementara orang-orang yang dinasihati dari kemungkaran dan mereka tetap ngeyel untuk melakukan kemungkaran tersebut, mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal kita bilang apa? Kalau kita sudah menasihati seseorang kemudian dia tidak mau menerima nasihat kita mengajak orang untuk datang ke masjid untuk salat, kemudian dia tidak mau datang ke masjid, sudah berkali-kali kita lakukan, sampai 3 kali kita tunaikan amar ma'ruf, tapi dia tetap ngeyel tidak mau, maka kita katakan alhamdulillah. Dia terima alhamdulillah, tidak terima juga alhamdulillah. Kalau dia terima, alhamdulillah, kita akan dapat unta merah. Kalau mereka tidak menerima, alhamdulillah, kewajiban kita sudah tegak dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi dari kemungkaran yang dia lakukan oleh orang yang sudah kita ingatkan tersebut, itu sedikit pun tidak akan memudaratkan diri kita. Kemungkaran yang tetap dilakukan itu akan memudaratkan diri orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Adapun kita yang menasihati, kita yang telah menasihat mengajak dia untuk melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran, maka kita akan terselamatkan dari mudarat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 165 ini. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, beliau telah memberikan perumpamaan tentang orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan suatu kaum yang naik ke sebuah perahu, dan perahu itu bertingkat 2. Itu dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam,
dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjelaskan tentang keutamaan bahwasanya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran itu akan menjadi sumber keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perumpamaan orang yang menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla dan orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kamatsali qaumin, perumpamannya adalah seperti suatu kaum istahamu ala safinatin, mereka berlayar di atas sebuah perahu besar. Fa asaba ba'duhum a'laha, maka sebagian di antara orang-orang yang berlayar ini, yang menaiki perahu ini, berada di atas perahu. Wa ba'duhum asfalaha, dan sebagiannya ada di bawah. Nah, biasanya perahu itu bertingkat. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada paling dasar juga. Paling sedikit 2 tingkat, atau paling sedikit cuma 1 saja. Itu perahu kecil. Tapi perahu besar yang ditumpangi oleh orang banyak, biasanya 2 atau 3 tingkat. Nah, fakana alladhi fi asfaliha, maka orang-orang yang berada di bawah, yang tinggal di lantai dasar perahu tersebut, idza istaqaw minal ma', apabila mereka membutuhkan air untuk minum, marru ala man fawqahum, maka mereka pasti akan melewati orang-orang yang di atas, karena mereka akan menimba naik ke atas kemudian menimba air tersebut, air laut. Nah, kemudian faqalu, lalu orang-orang yang di bawah ini berkata, supaya mereka tidak ingin pertama alasannya supaya tidak capek, yang kedua supaya tidak mengganggu orang yang di atas, karena terlalu sering bolak-balik itu bisa mengganggu kenyamanan orang yang di atas. Sehingga mereka mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa wa lam nu'dhi man fawqana." Seandainya kita lobangi sedikit saja dari perahu ini, untuk bisa mengambil bagian kita dari air. Wa lam nu'dhi man fawqana, agar kita tidak mengganggu orang yang ada di atas. Kata Nabi SAW, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Jika semuanya setuju, yang di bawah setuju, yang di atas juga setuju, tidak ada yang mengingkarinya, kemudian mereka membiarkan yang di bawah itu melobangi perahu tersebut, apa yang akan terjadi? Halaku jami'a, mereka akan binasa semuanya. Kalau akan ada lubang perahu tersebut, apa yang terjadi? Ini akan terus masuk air. Akan masuk air terus, walaupun sedikit nanti akan menetes jadi banyak, maka akan tenggelam semua. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Akan tetapi jika yang di atas atau yang di bawah mengingkari apa yang diinginkan oleh sebagian daripada orang tersebut, mereka tidak setuju dengan pendapat tersebut, najau, maka mereka akan selamat. Wa najau jami'ana, dan semua mereka akan selamat. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar dengan pembolongan perahu yang ditumpangi oleh orang banyak.
Di mana jika seseorang membolongi perahu tersebut dan dibiarkan, tidak dicegah, tidak dirubah, maka itu akan menyebabkan kebinasaan buat diri mereka. Namun bila mereka mencegahnya, maka itu akan menyebabkan mereka akan selamat. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemungkaran. Orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam syariat ini, kalau dibiarkan mereka melakukan kemungkaran tanpa kita menggubrisnya sedikit pun, tanpa kita menasihati, tanpa kita mencegahnya, tanpa kita mengingkari dengan hati kita, maka itu akan menyebabkan kita semua binasa. Tetapi bila mana ada orang yang mencegahnya, yang menasihatinya, mengambil tangan orang tersebut untuk meninggalkan kemungkaran, maka itu akan menyebabkan kita terselamatkan. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya biidznillah taala, yang seharusnya malam ini kita harus selesaikan biar kita pindah ke kitab yang baru. Tapi qadarullah masya fa'al, semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan insyaallah taala dan kita bisa membahas kitab yang lain insyaallah taala. Ustaz Abdul Rahim apa dikaji?